mempresentasikan mengenai modulator alami untuk penyakit lupus erythematosus dari kurkumin. Yang beranggotakan saya sendiri, Lufi Aisyah Putri, kemudian ada Salsabila Puspita, Maria Lediana Saka, dan Yesi Puspitasari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi yang pertama itu, apa itu SLE? SLE adalah penyakit autoimun kronik yang menyebabkan tubuh menghasilkan antibodi terhadap dirinya sendiri, membentuk kompleks imun yang menumpuk di organ, serta memicu aktivitas sel T dan sitokin inflamasi. Lupus eritematosus sistemik atau SLE adalah penyakit autoimun kronis di mana sistem kekebalan tubuh kehilangan kemampuan untuk mengenali diri sendiri sehingga menyerang jaringan tubuh. Apa hubungannya dengan kurkumin? Jadi, kurkumin termasuk golongan polifenol dan yang dikenal sebagai zat bioaktif yang memberikan warna kuning khas pada kunyit. Senyawa ini memiliki berbagai aktivasi farmakologis seperti antiinflamasi, antioksidan, anti kanker, antimikroba, dan imunomodulator. Mekanisme aksi kurkumin. Mekanisme aksi dari kurkumin ini ialah menekan jalur sinyal inflamasi, di mana kurkumin menghambat aktivitas protein pengatur faktor transkripsi NFKB, AP1 dan JAK atau STAT, yang merupakan jalur penting dalam produksi sitokin proinflamasi. Akibatnya, produksi dari interleukin 1 beta, interleukin 6, interleukin 17, dan TNF alfa berkurang, sehingga proses inflamasi sistemik dapat ditekan. Dan juga dia akan mengatur fungsi dari sel imun, di mana pada sel dendrik, kurkumin menjaga tisi dalam keadaan belum matang sehingga tidak memicu aktivitas berlebihan pada sel T. Kemudian sel THT dan TH17, kurkumin menurunkan ekspresi dari EFN-Y dan interleukin 17, dua sitokin utama penyebab peradangan pada lupus. Kemudian sel T regenerasi, kurkumin meningkatkan jumlah dan aktivitas sel T regulator, CD4 dan CD25 yang berfungsi menjaga toleransi terhadap jaringan tubuh sendiri. Selanjutnya ada yang menyeimbangkan rasio Treg. Rasio TH17 atau Treg meningkat karena dominasi sel proinflamasi atau TH17. Kurkumin membantu mengembalikan keseimbangan tersebut, sehingga respon imun menjadi lebih terkendali dan kerusakan jaringan berkurang. Dengan hasil penelitian yang dilakukan, jadi hasil yang dilakukan itu ada dua, yaitu penelitian dengan in vitro dan penelitian dengan in vivo. Penelitian in vitro itu yang dilakukan oleh Handono et al. 2015 menunjukkan bahwa pemberian kurkumin dosis rendah pada kultur sel CD4 pasien SLE dapat menurunkan proporsi sel T helper 17, meningkatkan proporsi sel T-regulasi dan menghambat produksi interleukin 17, interleukin 6, dan TNF-alfa serta meningkatkan ekspresi TGV-beta dan FOXP3. Hasil ini menunjukkan bahwa kurkumin secara langsung memodulasi sel imun adaptif dengan menormalkan keseimbangan T helper 17 dan T regulator pada pasien SLE. Kemudian pada penelitian in vivo, dalam penelitian in vivo ini, pada model tikus lupus, kurkumin menunjukkan efek, yaitu menurunkan kadar autoantibodi anti-dsDNA dan menekan infiltrasi dan sel inflamasi pada ginjal, mengurangi deposisi kompleks imun, dan memperpanjang usia tikus lupus. Kurkumin juga terbukti menekan ekspresi interleukin 23 atau interleukin 17 eksis yang berperan penting dalam inflamasi autoimun ginjal. Selanjutnya ada kesimpulan. Kurkumin memiliki potensi sebagai agen imunodulator alami dalam terapi pendukung SLE melalui mekanisme menekan aktivitas sel dendrit
dan respon TH1 atau TH17, meningkatkan fungsi sel T-regulator atau Treg, menghambat sitokin proinflamasi atau IL-6, IL-17, TNF-A, dan mengurangi kerusakan jaringan akibat autoimunitas. Namun, bioavailabilitas rendah kurkumin masih menjadi kendala, sehingga diperlukan pengembangan formulasi atau analog baru untuk meningkatkan efektivitas terapinya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.